Jalan rusak di Provinsi Lampung sempat jadi sorotan publik. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengambil langkah cepat untuk memperbaiki jalan rusak dengan sistem kebut, merujuk kedatangan Presiden Jokowi ke Provinsi Lampung. Jalan rusak di Lampung yang menjadi sorotan banyak pihak berada di jalur Poros Rumbia, Lampung Tengah. Jalan rusak cukup parah lainnya berada di wilayah Lampung Selatan. Gubernur Provinsi Lampung telah siapkan anggaran perbaikan jalan hampir mencapai 750 miliar rupiah. Sejumlah provinsi lainnya di Indonesia juga memiliki banyak jalan rusak, seperti Riau dengan jalan rusak sepanjang 633 km, Nusa Tenggara Timur sepanjang 667 km, Papua Barat 623 km, dan Sumatera Utara dengan jalan rusak sepanjang 583 km. Apakah sistem kebut perbaikan jalan rusak berjalan dengan apik? Lalu bagaimana perjalanan Presiden Jokowi di Provinsi Lampung hari ini? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Upaya perbaikan jalan instan ala pemerintah Provinsi Lampung untuk menyambut Presiden Jokowi tidak sepenuhnya efektif. Presiden Jokowi memilih mengecek jalan terusan Ria Kudu di Lampung Selatan yang penuh kubangan. Mobil jendela Presiden terbuka di bagian kanan dan kiri selain untuk menyapa warga, juga untuk melihat langsung kubangan jalan di Lampung Selatan ini. Dalam agenda Presiden Jokowi di Provinsi Lampung, Presiden diagendakan berkunjung ke Kecamatan Rumbia di Lampung Tengah. Jalan Rumbia kita tahu telah ditambal sementara oleh pemerintah Provinsi Lampung beberapa hari terakhir. Namun, Presiden Jokowi ternyata juga melintasi jalan terusan Ria Kudu. Di jalan ini, mobil Presiden diketahui harus berjalan pelan karena harus melewati kubangan di tengah jalan. Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang kah perutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur aja tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Jalannya. Kalau ada yang hamil bisa ngelahirin. Meski Presiden melewati jalan berkubang, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menanggapi santai. Gubernur Arinal justru menyalahkan kendaraan bertonase berat. Ada satu ya yang saya minta, karena ini sudah dibantu oleh Presiden, masyarakat di sekitarnya, pengusaha harus menyadari kemampuan tonase. Apakah kita lakukan Jangan penertiban berlebihan. Pak Gub? Ya, Akan kita nanti akan bicara dengan Kapolda. Akan tertibkan Pak Gub? Tertibkan. Saya mohon dukungan rakyat. Sanksi tegas ya Pak Gub? Ya. Soal jalan rusak di Lampung ini, Presiden sudah menyentil Gubernur Lampung. Jokowi menyebut infrastruktur jalan yang baik penting untuk menekan biaya logistik. Oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya, Presiden Joko Widodo bahkan menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengambil alih penanganan jalan rusak parah di Provinsi Lampung. Perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada bulan Juni mendatang. tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Lampung kali ini sengaja ingin mengecek kondisi jalanan yang rusak. Sebelumnya, kerusakan jalan di Lampung mendapatkan sorotan warga. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana seharusnya kebijakan perbaikan jalan? Apakah menunggu kritik yang ramai dari warga, kemudian baru diperbaiki? Dan bagaimana dampak kunjungan Presiden ke Lampung hari ini? Kita bahas bersama pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam, Mas Yoga. Selamat malam Mbak Friska, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah bergabung. Dan kami juga sudah berusaha menghubungi Gubernur, Wakil Gubernur Lampung, dan anggota DPRD Lampung, tapi belum ada yang bersedia untuk berbincang malam hari ini. Mas Yoga melihat, jadi harus viral dulu, baru diperbaiki dan ditangani. Apa memang harus begitu polanya kalau yang Anda amati? Ya, di sini saya mencatat ada 3 ya. Yang pertama kekuatan dari netizen ya. Dengan adanya media sosial ternyata ini mampu menggugah kesadaran pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat ya. Tetapi di satu sisi ini juga menunjukkan
ketidakpekaan dari pemerintah daerah sebenarnya Mbak Friska ya. Berarti ini juga menunjukkan pemerintah daerah baik itu di tingkat kota kabupaten maupun bahkan tingkat provinsi tidak peka terhadap keluhan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan mereka. Padahal ini kan kalau kita lihat tadi merugikan bagi daerah tersebut terutama untuk apa? Untuk perjalanan logistik, untuk pembangkitan ekonomi daerah. Jadi ini poin yang pertama. Nah, poin kedua, kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengambil alih jalan-jalan yang rusak seperti ini harus benar-benar dipilih dengan tepat ya. Karena kalau kita bagi itu ada 3 sebenarnya kategori. Pertama itu adalah jalan negara. Kalau itu jalan negara, otomatis itu bagian dari Kementerian PUPR menjadi tanggung jawab. Sementara kalau jalan provinsi, Mbak Priska, itu sepenuhnya harusnya APBD dari provinsi. Sementara kalau jalan tingkat lokal kota kabupaten ada di APBD kota kabupaten tersebut. Jadi harus jelas dulu pembagiannya. Satu itu kan Mbak Priska. Ya. Ya. Kalau bicara soal ini kan harusnya jalan provinsi, tapi diambil alih juga oleh pemerintah pusat. Nah kalau kayak gitu rugi dong pemerintah pusat ambil alih tanggung jawab provinsi semestinya. Betul. Kalau itu dilakukan kan kita harus berpikir juga untuk 37 provinsi lain Mbak Priska ya. Dan kita tahu jalan yang rusak kan tidak hanya di Lampung. Jadi harus ada asas keadilan dan pemerataan pembangunan juga. Sehingga di sini pemerintah juga harus menjelaskan kalau memang jalan provinsi sepenuhnya sebenarnya tanggung jawab dari APBD provinsi. Sementara pemerintah negara harus benar-benar pusat itu di jalan negara. Jalan negara itu adalah jalan yang menghubungi antar provinsi sebenarnya. Jadi bukan di jalan provinsi tadi. Jadi ini perlu diklarifikasi supaya apa? Supaya pemerintah daerah, terutama pemerintah Provinsi Lampung tidak lepas tangan nanti Mbak Priska. Yang menarik tadi jawaban Gubernur Lampung, Arinal yang menyalahkan kendaraan bertona seberat. Ini memang sebenarnya secara teorinya karena kendaraannya atau spesifikasi jalannya yang tidak mumpuni Mas. Karena standar kelayakan jalan dan tonase kendaraan sepertinya semestinya kan harus dihitung secara betul, secara presisi. Betul sekali Mbak Priska. Jadi kalau tadi sudah menentukan, kalau tadi adalah jalan provinsi, jalan negara, jalan kota kabupaten, maka akan keluar klasifikasi jalannya. Klasifikasi jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 misalnya. Maka ini nanti terkait dengan kalau bicara kelas jalan negara misalnya. Maka jalan negara itu klasifikasinya pasti 1. Karena dia akan dilakukan pembangunan fisiknya dengan baik, dan kemampuan untuk menampung kapasitas dari kendaraan tadi, tonasenya itu dalam konteks yang paling berat. Nah, sementara di jalan provinsi ini harus ada ketentuan berapa tonasi yang boleh dilewatkan dan berapa yang tidak, sehingga harus ada alternatif jika kendaraan tadi melebihi tonasi misalnya. Di sini ada 2 belah pihak. Pertama dari Dinas Perhubungan dan kedua tentu adalah pihak kepolisian untuk membatasi tonasi kendaraan yang lewat. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah pengawasan di lapangan. Kedua, infrastruktur jalan sendiri Mbak Friska. Jadi kalau kita membangun jalan kelas tadi, kelas jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, misalnya kalau tadi jalan terusan kelas 1 misalnya, tidak mungkin dikerjakan dalam hitung harian Mbak. Jadi membangun dalam waktu yang singkat ini justru menunjukkan kualitas jalannya juga patut dipertanyakan. Satu itu. Kedua kalau kita lihat sendiri jalan-jalan yang ada tidak memiliki saluran air. Ini sudah pasti jalannya tidak akan berumur panjang Mbak Friska. Iya, yang menarik soal yang Mas Yoga singgung tadi. Kalau Gubernur Lampung kan sudah membantah ya bahwa ini sistem kebut, kalau istilahnya ujian tuh sistem kebut semalam. Tapi kok kayaknya momentumnya pas sekali dengan Pak Presiden mau datang, lalu ada jalan-jalan yang ditimbun kalau menurut warga. Mas Yoga, kalau mengamati ini semestinya siapa yang mengawasi dan bagaimana mengecek apakah betul atau tidak pernyataan itu yang disampaikan? Ya betul, di sini kan kita bisa lihat langsung baik itu dari masyarakat ya, terutama yang yang tinggal di kawasan tersebut, dan yang kedua kita melihat juga tanggung jawab dari jalan itu kan ada di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung kan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari situ terlihat bahwa pembangunan atau perbaikan jalan itu hanya mengikuti kondisi dari yang ada sekarang, bukan karena perencanaan yang matang ya, nanti saya katakan. Karena apa? Kalau memang benar-benar direncanakan matang, tidak mungkin dikerjakan dalam hitung harian, satu. Kedua, lokasi yang dipilih kenapa lokasi itu misalnya, kenapa lokasi yang viral misalnya ya. Terus kemudian rencana yang akan dikunjungi oleh presiden begitu, bukan lokasi-lokasi lainnya. Dan itu terbukti tadi kan, begitu kita lihat tadi Pak Jokowi lewat lokasi jalan yang benar-benar bukan direncanakan sejak awal, kondisi jalannya kan juga parah Mbak Friska. Jadi ini menunjukkan bahwa pemilihan lokasi maupun pekerjaan tadi dikerjakan karena dalam tanda petik ada alasan khusus, bukan karena direncanakan sejak awal ya. Apakah jauh lebih efektif kalau bahasa netizennya itu diperingatkan langsung oleh presiden dengan gestur-gestur tadi, mengubah rute kunjungan misalnya, agar ada langkah cepat dari pemerintah? Harusnya begitu Mbak Priska. Ini juga sebenarnya
tidak hanya untuk di Lampung, tetapi juga untuk provinsi-provinsi lain yang juga kondisi jalannya juga separah itu ya. Jangan sampai nanti sama polanya menunggu netizen memviralkan atau kemudian sampai dengan terpaksa dalam tanda petik Pak Jokowi harus turun ke lapangan begitu. Ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kondisi-kondisi jalan oleh pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik. Satu itu. Kedua, perencanaan pembangunan jalannya itu benar-benar perlu dikawal. Apakah sesuai dengan lokasi yang ada atau tidak begitu ya. Karena kalau kita lihat prioritas pembangunan infrastruktur jalan harusnya seperti di Lampung itu menjadi sorotan utama karena perkembangan kota Lampung ini sangat tergantung dengan infrastruktur jalan yang bagus supaya logistiknya juga juga berjalan dengan lancar tadi Mbak Priska. Kalau perbaikan jalan ini diambil alih oleh pemerintah pusat, Mas Yoga, anggaran disiapkan kurang lebih 800 miliar rupiah. Ini bagaimana untuk menegaskannya bahwa ini apakah untuk jalan nasional saja atau jalan provinsi? Bagaimana mekanisme sebenarnya yang umum dan bagaimana pula diskresi bisa diberikan untuk ini? Ya, jadi kalau untuk bicara mekanisme yang tepat ya, maka harus dijelaskan. Tadi misalnya tadi 800 miliaran dengan disebutkan oleh Pak Jokowi tadi ada 15 ruas yang akan diperbaiki di seluruh Indonesia loh ya. Tidak hanya di Provinsi Lampung, maka bisa dipastikan pertama status jalannya dulu. Kalau itu jalannya negara, maka itu memang kewajiban dari Kementerian PUPR. Sementara kalau tadi jalan provinsi, maka harusnya APBD provinsi tersebut itu yang paling didahulukan ya, diprioritaskan menggunakan APBD dari pihak provinsi. Sementara untuk negara dalam hal ini pemerintah pusat hanya digunakan untuk jalan negara. Karena apa? Pertama, yang paling penting nanti akan jadi temuan kalau tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Di sini diskresi presiden memang dibutuhkan, tetapi yang tadi disebutkan Pak Jokowi hanya khusus jalan-jalan yang memang dalam tanda petik rusaknya parah, sementara provinsi APBD-nya tidak memadai. Nah, sementara kalau kita bicara provinsi Lampung, mestinya dengan APBD yang cukup besar dan cukup bagus, memadai Mbak Friska ya untuk membangun jalan-jalan yang rusak yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Dan ini harusnya dievaluasi ya Mas, kalau anggarannya ada tapi tidak diperbaiki, kenapa tanda tanya begitu ya? Betul, makanya tadi harus dievaluasi prioritas anggaran untuk infrastruktur jalannya itu berapa persen dari total APBD. Satu itu ya. Kedua, lokasi dari prioritas anggaran tadi di mana saja jalannya. Jangan-jangan lokasi jalan-jalan yang akan dibangun tahun ini misalnya itu tidak sesuai dengan jalan-jalan yang rusak kondisi sekarang. Ini yang menurut saya perlu dikawal sehingga beban biaya anggaran negara dari pusat itu tidak semuanya di satu provinsi. Selain netizen, selain warganet, siapa yang harusnya mengawasi ini? Tidak hanya di Lampung, tapi daerah-daerah lain ya, Mas Yoga? Ya betul. Ada dua sebenarnya yang sangat berperan ya, terutama tentu media massa ya, karena media massa yang paling bisa langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi real dari jalan-jalan yang rusak, itu satu. Kedua, yang tidak kalah penting tentu adalah anggota legislatif, anggota perwakilan dari DPRD kota kabupaten maupun DPRD provinsi misalnya, tergantung dari status jalan tadi, untuk apa? Untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur jalan tadi sesuai anggaran. Kenapa? Karena APBD tadi kan juga akan disahkan oleh anggota legislatif. Sehingga pada saat Pemda melakukan pengajuan anggaran APBD untuk perbaikan jalan, anggota DPRD ya itu bisa mengawal apakah sesuai dengan lokasinya, kemudian besaran target biayanya juga sesuai. Jadi itu yang harus dikawal oleh dua belah pihak terutama. Jadi jangan kalau sampai ada pengawasan itu semestinya ya, tidak seperti ini ya, tidak harus menunggu bertahun-tahun dulu ya. Betul, bahkan kalau kita bisa lihat evaluasi dalam setahun ini, kita akan tahu Mbak Friska, provinsi mana saja yang jalannya rusak, kemudian APBD-nya dianggarkan atau tidak, ya. Kemudian ini juga bisa dievaluasi kembali untuk apa? Reposisi dari atau refocus anggaran kalau memang tadi belum ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan tadi, Mbak. Iya, menariknya ini baru saja Pak Jokowi 20 menit lalu di caption Instagramnya bilang pembangunan infrastruktur jalan itu penting, mendukung arus mobilitas. Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun Instagram ini. Bahkan harus Pak Jokowi buka layanan untuk warga, Pak Mas Yoga. Menurut saya ini suatu catatan ya. Artinya ini kritik pedas bagi dari presiden kepada kepala daerah ya, jangan sampai netizen di berbagai wilayah daerah masing-masing itu melaporkan tentang kerusakan jalan langsung ke presiden. Berarti kan di sini dari pihak aparat Pemda kota kabupaten maupun aparat pihak Pemda provinsi tidak bekerja dengan baik. Kalau sampai kemudian wakil ataupun masyarakatnya tadi langsung lapor ke presiden. Jadi pengawasan ini menurut saya juga harus dilakukan. Saya yakin kalau ini benar-benar dibuka Mbak Priska, dalam waktu singkat akan banyak ratusan bahkan mungkin sampai dengan ribuan laporan masyarakat tentang kerusakan jalan di seluruh Indonesia.
Selama ini yang Mas Yoga lihat bagaimana tidak hanya di Lampung ya, tapi di daerah-daerah lain kondisi jalan rusak dibiarkan sampai rusak parah. Lalu tidak ada tindak lanjutnya begitu. Betul. Jadi ini yang menurut saya lokasi-lokasi jalan yang dalam tanda petik ya, yang artinya belum diumumkan atau disampaikan oleh netizen ya, bisa dipastikan masih banyak jalan-jalan yang rusak ya, terutama kalau kita bicara sebaran tidak hanya di Sumatera, bisa jadi di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Nusa Tenggara Timur ya, dan juga Papua, pasti akan kita temukan banyak sekali jalan-jalan infrastruktur yang tidak baik ya, dan kondisinya bisa jadi lebih parah dari yang ada di Lampung. Tetapi sementara yang perlu kita catat adalah bisa jadi jalan yang tadi belum dilalui oleh netizen misalnya ya, sehingga belum viral tadi, tetapi tugas dari pemerintah kota, kabupaten, dan juga provinsi yang harusnya melakukan perbaikan jalan sebelum itu viral. Harusnya itu. Ya, bahkan komentarnya Presiden Jokowi ini satir tadi, Pak Zulhas bisa tidur sepanjang jalan, enak dilaluinya, di belakangnya ada Gubernur Lampung. Betul. Kalau Mas Yoga lihat semestinya setelah kunjungan kerja ini tidak ada alasan lagi jalan rusaknya tidak diperbaiki. Betul sekali. Jadi alasan yang dikemukakan oleh Gubernur, maka dengan kunjungan Presiden ini tidak mungkin melakukan alasan misalnya tadi seperti tonase misalnya, tetapi harus membuktikan dalam waktu 6 bulan ke depan perbaikan jalan menyeluruh seluruh provinsi Lampung. Nah ini kita berharap juga dengan adanya kejadian ini, warga di Lampung terutama khususnya itu dapat melaporkan lokasi-lokasi jalan mana saja di sepanjang luas Provinsi Lampung yang kondisinya juga rusak seperti yang ada di viralkan tadi Mbak Priska. Dan ini juga berlaku tidak hanya di Provinsi Lampung ya, tapi juga bagi lokasi-lokasi lain di mana nanti juga kita harapkan masyarakat mampu atau mau memberikan informasi tentang kondisi jalan di lingkungan masing-masing tadi Mbak. Dan semestinya Mas Yoga lihat bisa ya warga mengadukan ditindaklanjuti. Begitu tidak harus viral dulu, bisa langsung ditindaklanjuti oleh daerah masing-masing, kabupaten, kota, provinsi. Betul, jadi kita berharap sebelum bahkan nih Mbak Priska, sebelum masyarakat memviralkan lokasi jalan rusak di lingkungan kota, kabupaten atau provinsi mereka masing-masing, dengan kunjungan Presiden ke Lampung ini harusnya seluruh 514 kota, kabupaten, dan 37 provinsi itu segera melakukan pengecekan ulang infrastruktur jalan mereka masing-masing ya. Dengan demikian efek dari kunjungan Pak Jokowi ini akan terasa ke seluruh wilayah di Indonesia. Ya, dan untuk perbaikan jalan ini semestinya dianggarkan dengan betul ya, karena ada sebenarnya ya. Betul, dan penting lagi nih Mbak Priska, anggaran ada, tetapi yang perlu kita kawal juga waktu pembangunan jalan ya. Kalau kita lihat dari musim yang ada di Indonesia, maka perbaikan jalan itu idealnya justru di tengah tahun, sampai dengan sekitar bulan Oktober. Kenapa? Jangan sampai perbaikan jalan atau pembangunan jalan tadi dilakukan di musim hujan. Dipastikan kualitas pekerjaan jalan yang dibangun di musim hujan tidak akan sebagus di musim kering atau kemarau ini, Mbak. Jadi pemilihan waktu pembangunan juga penting. Jadi jangan sampai justru di akhir tahun nanti perbaikan jalan dilakukan besar-besar, justru itu akan mubazir. Karena biasanya kualitas maupun waktu pekerjaannya tidak akan sebagus kalau itu dilakukan di musim kering atau kemarau, Mbak. Semoga teguran tanda kutip kalau kita lihat gestur Presiden di Lampung ini bisa ditindaklanjuti sehingga warga bisa menikmati infrastruktur jalan yang baik sesuai dengan peruntukannya dan hak warga. Terima kasih Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.